Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan mengenalkan apa itu Bootstrap. Sebelumnya kita udah menjelasin HTML dan CSS. Oke, di video kali ini kita akan menjelaskan Bootstrap. Untuk eh, contohnya atau codingannya nanti di video selanjutnya. Pengertian, kegunaan, kelebihan, dan kekurangannya. Beberapa tahun terakhir, Bootstrap adalah senjata andalan para developer saat menciptakan website. Tak lain karena Bootstrap bisa membantu mereka membuat website dengan cepat dan mudah. Lalu apa itu Bootstrap sebenarnya? Langsung saja. Apa itu Bootstrap? Bootstrap adalah framework HTML dan atau CSS dan JavaScript yang berfungsi untuk mendesain website responsif dengan cepat dan mudah. Framework open source ini diciptakan pada tahun 2011 oleh Mark Otto dan Jacob Thornton dari Twitter. Itulah kenapa dulunya Bootstrap dinamakan Twitter Blueprint. Bootstrap dengan cepat meraih popularitas digunakan oleh 27% website di seluruh dunia. Hal itu karena kesederhanaan dan konsistensi yang ditawarkan Bootstrap dibanding framework lainnya saat itu. Kemudian kemudahan yang ditawarkan oleh Bootstrap adalah kalian tak perlu coding komponen website dari nol. Framework ini tersusun dari kumpulan file CSS dan JavaScript terbentuk class yang langsung pakai. Class yang disediakan Bootstrap juga cukup lengkap mulai dari class untuk layout halaman, class menu navigasi, animasi dan masih banyak lainnya. Menaiknya lagi, Bootstrap bersifat responsif berkat grid system yang digunakan. Sistem grid pada Bootstrap menggunakan rangkaian kontainer, baris, dan kolom untuk menyesuaikan bentuk layout dan konten website Anda, kalian. Penggunaan Bootstrap. Lalu apa saja kegunaan Bootstrap dalam pengembangan website? Menciptakan website mobile friendly berkat sistem gridnya. Lalu ada memudahkan resize gambar cukup dengan menambahkan class image responsive ke gambar auto respond. Menambahkan elemen website tanpa ribet. Bootstrap menyediakan berbagai elemen yang bisa langsung Anda gunakan di website. Misalnya navigasi, menu drop down, thumbnail, dan sebagainya. Membuat website lebih interaktif. Bootstrap juga memungkinkan Anda menggunakan plugin custom jQuery. Jadi kalian bisa menambahkan berbagai elemen interaktif ke website dengan mudah. Misalnya pop-up, transisi, image carousel, dan sebagainya. Kelebihan dan kekurangan Bootstrap. Sebagai sebuah framework, Bootstrap tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antara lain, pertama, kelebihan Bootstrap. Beberapa kelebihan Bootstrap yang membuatnya menjadi salah satu framework terpopuler di dunia. Yang pertama, ramah untuk pemula. Dia gampang di custom. Meskipun baru memahami dasar HTML, CSS, dan JavaScript, Anda sudah dapat menggunakan Bootstrap untuk membuat website. Antara lain, sudah tersedia sebagai elemen dan class yang bisa langsung Anda pakai yang membuat Bootstrap mudah untuk para pemula. Grid system yang canggih. Dengan grid system membuat website yang responsif bukan hal sulit lagi. Semua elemen di dalam website bisa dibuat menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan para pengunjung. Selain itu, Anda sebagai developer tak perlu membuat berbagai versi mobile dari website secara terpisah dengan bantuan Bootstrap sebagai salah satu CSS framework terbaik. Yang ketiga, kompatibilitas dengan web browser terbaru. Bootstrap mendukung semua versi terbaru web browser di berbagai perangkat. Misalnya ada Google Chrome, Firefox, dan Safari. Dengan begitu, website yang dibuat dengan Bootstrap akan tetap terlihat baik apapun browser yang digunakan untuk mengaksesnya.
bersifat open source. Bootstrap merupakan framework open source yang bebas untuk dikembangkan oleh penggunanya. Hal ini tentu akan membuat Bootstrap lebih berkualitas berkat berbagai kontribusi dan pengembangan di seluruh dunia. Selain itu, sifat Bootstrap yang open source membuat Anda bebas menggunakannya tanpa harus mengeluarkan biaya. Cocok untuk developer pemula yang ingin belajar. Dan terakhir ada kebebasan kustomisasi. Ada kebebasan kustomisasi. Versi default Bootstrap menyediakan apa yang Anda butuhkan untuk membuat website, namun Anda bisa mengubahnya dengan mudah sesuai kebutuhan pengembangan website yang akan dilakukan. Rutin diperbarui, menggunakan framework yang selalu update itu penting. Bootstrap termasuk ke salah satu framework dengan pembaruan rutin. Jadi bukan hanya pembaruan besar atau major update saja. Apabila ada fitur terbaru atau celah keamanan yang perlu diperbaiki, pengguna Bootstrap akan bisa langsung mendapatkan versi terbarunya. Ada tersedia dokumentasi lengkap. Bootstrap memudahkan pengguna untuk menggunakan framework ini dengan tepat, baik pengguna baru yang masih belajar maupun pengguna yang sudah mahir. Setelah pada memiliki komunitas yang besar dan yang aktif, Anda masih mengalami kesulitan menggunakan Bootstrap setelah membaca dokumentasinya atau menemukan kendala yang belum ada di dokumentasi tersebut. Karena sudah ada komunitasnya. Lalu ada kekurangan Bootstrap. Walaupun menawarkan banyak kelebihan, Bootstrap punya kekurangan yang perlu diketahui. Antara lain, ada elemennya banyak digunakan developer website lain. Bootstrap adalah framework yang menyediakan elemen cukup banyak, namun pengguna Bootstrap bisa saja menggunakan elemen yang sama dengan Anda di website mereka. Alhasil, tampilan website Anda bisa jadi akan mirip dengan beberapa website lain. Sebenarnya hal ini bisa disiasati dengan mengubah kode elemen Bootstrap. Sayangnya mungkin tidak semua orang mampu mengubahnya, baik terkendala maupun atau waktu pengerjaannya. Bisa memperlambat website. Ketika pertama kali diunduh, ukuran file Bootstrap memang tidak terlalu besar, tapi di dalamnya berisi file CSS JavaScript sehingga jQuery yang akan digunakan membangun website. Solusinya, usahakan Anda hanya menggunakan class Bootstrap yang memang dibutuhkan saja. Memperlambat proses belajar. Nah ini, apakah Anda salah? Dengan kemudahan yang disediakan Bootstrap, kalian bisa saja membuat website tanpa melakukan coding yang rumit dan belajar lebih jauh. Bahkan dengan kode yang disediakan pada halaman dokumentasi, bisa saja membuat Anda hanya menggunakan tanpa mempelajari konsep. Lalu bagaimana cara menggunakan Bootstrap? Ada berbagai cara yang bisa Anda lakukan untuk menggunakan Bootstrap, sebab Bootstrap memang menawarkan banyak manfaat. Berikut adalah beberapa contoh menggunakan Bootstrap. Seperti ini contohnya. Membuat tabel dengan Bootstrap. Ingin membuat tabel tanpa perlu mengetikkan berbaris kode, Anda hanya perlu menggunakan class table yang ada di dalam file Bootstrap. Mengatur tampilan gambar dengan Bootstrap, membuat panel dengan Bootstrap, membuat tombol dengan Bootstrap, membuat pesan peringatan dengan Bootstrap. Oke, sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Untuk contoh-contohnya dan prakteknya nanti di video selanjutnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.